itu ya, yang pertama dia ada fitur aktivasi. Jadi gelombang terahertz yang dipakai untuk e-tracker ini, dia frekuensinya sama dengan frekuensi sel manusia normal, Pak Ibu. Yaitu antara 30 mikron sampai 3000 mikron. Ya. Dengan begitu, karena dia sama dengan frekuensi manusia normal, sel manusia normal, maka dia bisa meresonansi sel tubuh kita. Teras ini terletak di antara microwave dan infrared. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah tahu, kalau di rumah sakit di bagian fisioterapi itu ada menggunakan, mungkin ada yang pernah ya. Kemudian itu biasanya itu rasanya hangat ya. Kemudian ada juga terapi menggunakan microwave. Ya, ya kalau yang microwave itu nggak ada cahayanya. Nah, kalau terahertz itu frekuensinya ada di antara frekuensi infrared dan microwave. Ya. Sehingga berada di tengah-tengah. Jadi kalau dilihat secara spektrum bisa dilihat di gambar ini ya dia ada di tengah-tengah antara microwave dan inframerah. Nah, untuk ilustrasi Bapak Ibu, ketika dua benda mempunyai frekuensi yang sama, itu apa yang terjadi? Eh, Tadi disebutkan akan terjadi resonansi. Seperti apa itu? Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau yang dulu pernah, terutama yang di jurusan IPA waktu SMA ya, pernah praktikum ya, ketika ada gerputala beda frekuensi, atau digetarkan nggak ada efeknya. Nah, kebetulan ini sama frekuensinya, 440 Hz. Satu dipukul, ya, yang satunya akan bergetar. Ini yang disebut sebagai resonansi, Bapak Ibu. Sebagai ilustrasi, eh, apa yang terjadi ketika sel tubuh kita diterapi menggunakan. Nah, ketika itu diresonan gelombang hertz, jadi resonan, jadi getaran dan jutaan getaran per detik, apa yang terjadi? Yang pertama, untuk sel-sel sehat, dia akan makin sehat. Ini ibaratnya seperti orang yang olahraga, yang sehat ya, akan salah saja. Kemudian sel yang pasif, ya, sel dorman, sel pasif, sel tidur itu aktifkan. Jadi ibaratnya orang tidur dibangunkan, diajak aktivitas, nah jadi aktif lagi. Ya. Kemudian untuk sel yang rusak, dia akan diganti, regenerasi, diganti yang baru. Dan sel abnormal akan dibuang. Apa itu sel abnormal? Ya. Sel abnormal itu misalnya sel tumor, kanker, miom, kista, termasuk kutil kalau yang di luar ya. Nah, Bapak Ibu kalau yang punya kutil, silahkan dicoba di blow, nanti eh, kalau itu termasuk kutil ya, dalam kategori sel abnormal, biasanya dalam 2-3 hari dia akan rontok. Ini membuktikan bahwa gelombang terakhir yang mampu melakukan aktivasi sel yang sehat mulai sehat, kemudian sel yang pasti menjadi aktif, kemudian yang rusak akan diganti yang baru, dan sel abnormal akan dibuang. Kemudian fitur yang kedua itu tidak kalah hebatnya. Kalau tadi kita bicaranya adalah skala aktivasi sel ya, yang ini sekarang masalahnya adalah penetrasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang pernah melakukan terapi dengan inframerah misalnya atau microwave itu biasanya dia tembusnya hanya sekitar 2-3 cm ya, sehingga cocoknya untuk otot dan saraf ya. Nah, kalau gelombang terakhir ini mampu menembus 20 sampai 30 cm di bawah permukaan kulit kita, Bapak Ibu. Sehingga dia mampu menembus tulang dan menembus sampai sum-sum tulang. Dan juga mampu mencapai pembuluh darah mikro dan kapiler. Efeknya apa? Ya, efeknya artinya bisa memanaskan sum tulang, membersihkan penyumbatan, dan juga meningkatkan suhu tubuh. Nah, ini berbeda dengan misalnya inframerah. Inframerah itu hanya meningkatkan suhu permukaan tubuh, Pak Ibu. Kalau ini bisa meningkatkan suhu tubuh sampai ke dalam-dalam.
Biasanya ditandai dengan kita bisa berkeringat, kemudian kita bisa merasa hangat, dan dengan begitu ini juga efektif meningkatkan sirkulasi darah dan si. Ya. Kalau di dalam medis barat itu kita mengenal ada pembuluh darah, ya, jaringan saraf. Kok di dalam pengobatan tradisional Chinese medicine kita mengenal si yang merupakan aliran energi. Kalau pembuluh darah itu ada fisiknya, aliran energi nggak ada fisiknya, Bapak Ibu. Ya, jadi ya dengan terapi menggunakan meningkatkan si di dalam tubuh kita, dan juga tentunya akan meningkatkan suhu tubuh dan memperkuat kekebalan tubuh. Ya, karena ketika suhu tubuh kita meningkat dalam 1 derajat itu penelitian dari seorang bapak ilmu kedokteran dunia yang bernama Hippocrates, ya. Beliau menyebutkan jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa diobati. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya ketika kita bisa memasak tulang, memanaskan sumsum tulang, di dalam sumsum tulang itu ada stem cell, Bapak Ibu, atau sel punca. Nah, ketika itu diresonansi, dimakan, maka proses regenerasi sel akan maksimal. Ketika proses regenerasi sel maksimal, maka sel-sel tubuh kita akan diganti yang baru, dimudahkan kembali, sehingga organ-organ kita akan menjadi mudah kembali sel-selnya. Sehingga kita memiliki jantung yang baru, ginjal yang baru, liver yang baru, paru-paru yang baru, dan seterusnya, sehingga penyakit-penyakit degeneratif terutama ya yang kita alami otomatis akan eh, hilang. Jadi kita akan kesembuhan, ya. Luar biasa. Nah, di dalam dunia medis ada 2 penyakit yang sampai saat ini masih merupakan pembunuh terbesar, ya, atau silent killer. Pertama adalah jantung koroner, kedua adalah stroke. Ya, dua-duanya disebabkan oleh penyumbatan. Nah, penyumbatan di jantung atau penyumbatan di otak, ya. Nah, ini dua-duanya karena penyumbatan, dan eh, untuk membongkar ini kalau di apa namanya di jantung, ya mungkin hanya dengan menggunakan agar-agar ini kita bisa mengikis sumbatan yang terjadi, sehingga orang yang sakit jantung bisa eh, di apa namanya diobati, ya, tanpa harus melakukan operasi. Ada seorang eh, pendeta yang pernah memiliki 8 sumbatan, ya. Setelah terapi selama 3 bulan, 4 bulan, sumbatannya bisa berkurang secara signifikan. Nanti kita bisa lihat testimoninya. Kemudian untuk stroke itu ada 2 macam, stroke pecah pembuluh darah dan stroke karena sumbatan. Kalau yang pecah pembuluh darah ini tidak bisa kita terapi dengan Italaker, tapi kalau yang sumbatan, nah ini sangat efektif ketika kita terapi dengan Italaker. Semakin cepat diterapi akan semakin cepat sembuh. Maksudnya begini, ketika terjadi serangan stroke, langsung kita tahu itu adalah karena penyumbatan, langsung kita terapi. Nah, akan semakin cepat sembuhnya. Berbeda ketika sudah stroke-nya sudah berlangsung setahun, 2 tahun, nah itu akan lebih lambat. Fitur yang ketiga, Bapak Ibu, yang ini juga sangat luar biasa adalah fitur identifikasi. Ya. Alat eye tracker ini ketika kita gunakan untuk menterapi, ya, ketika eh, mengenai organ kita yang sehat, biasanya terasa hangat, nyaman, bahkan bisa tertidur, ya, kalau orang yang sehat. Akan tetapi apabila menemukan area yang ada penyumbatan atau area yang ada peradangan atau area yang ada sel abnormalnya, itu di situ akan terasa berbeda, mulai dari gata-gata, mulai dari panas hingga panas menyengat, ya, seperti di sayat-sayat. Nah, itu menandakan bahwa area itu terindikasi bisa karena ada
karena ada peradangan atau bisa juga karena ada sel abnormal. Sehingga dengan alat ETRaker ini kita mampu mendeteksi bagian tubuh kita mana yang ada masalah, baik masalah penyumbatan, masalah peradangan, dan masalah sel abnormal. Kita ketika menemukan area itu langsung diterapi area itu sampai rasa panasnya berkurang. Nah, saat itu biasanya penyumbatannya sudah mulai terurai, mulai berkurang. Demikian juga peradangannya. Sehingga eh, fitur ini sangat memudahkan ketika kita akan melakukan terapi kepada diri kita sendiri maupun pada pasien ya. Kita bisa mencari titiknya, titik masalahnya. Dengan begitu kita bisa mudah untuk menterapi dan eh, bisa lebih efektif cepat eh, manfaatnya dirasakan oleh si pasien. Ini adalah ilustrasi ketika kita menerapi pada orang yang mengalami sumbatan di jantung. Nah, sebagai catatan khusus untuk sumbatan di jantung itu rasanya sakit sekali. Saya pernah menterapi orang yang punya sumbatan di jantung itu sampai lompat karena saking panasnya ya. Berbeda dengan sumbatan-sumbatan yang lain, khusus di jantung itu masih sakit sekali. Nah, ini kita bisa lihat. Iya. Bukan panas, jaraknya jauh. Panas. Itu ada sumbatan, Bapak. Panas. Saya belum di sini sakit nggak? Enggak kan? Enggak sakit. Enggak sakit, beda. Tapi situ sakit. Ini sumbatan. Ya, jadi ketika di terapi di dada yang sebelah kanan itu tidak panas. Angkat aja. Ketika sebelah kiri itu panas sekali ya. Itu menandakan ada masalah di situ, yaitu sumbatan. Nah, caranya bagaimana? Tapi di situ secara rutin setiap hari sampai nanti di terapi rasa panasnya berkurang. Nah, saat itu umumnya sumbatan sudah berkurang. Ini. Kemudian fitur yang keempat, Bapak Ibu, fitur keempat ini adalah keamanan. Jadi biasanya kalau orang di bidang medis pasti akan menanyakan aman nggak? Ini punya sertifikasi uji klinis nggak? Ya, jadi biasanya itu yang akan menjadi yang utama. Dan alat ini eh, memiliki banyak sertifikasi ya, nggak hanya satu, dua, tiga, tapi memiliki 62 sertifikasi uji ya. Dan sertifikasi uji ini dilaksanakan oleh pihak ketiga independen dan namanya sertifikasi uji klinis ini dilakukan secara standar nasional ya. Sebuah alat sudah memiliki sertifikasi uji klinis ya. Biasanya jadi sudah langsung tahu bahwa itu alat membuat tertentu ya. Ada 62 laporan uji klinis yang sangat lengkap ya. Ini beberapa dimunculkan di sini ya. Tapi tentu jumlahnya sangat tidak mungkin ditampilkan semua. Ketika kita melakukan sertifikasi uji klinis kepada pihak independen, maka ada beberapa value. Perhitungannya dari hasil tes akan hasilkan angka. Misalnya 44.000, 42.000. Kemudian ada quantum value. Ya. Kalau number value itu berdasarkan perhitungan, kalau quantum value itu berdasarkan penggunaan. Kalau bintangnya itu artinya nggak ada efeknya. Kalau bintangnya cuma satu, berarti ada efek tapi sedikit. Bintangnya ada efek lumayan. Kalau bintangnya tiga, efeknya bagus. Bintangnya empat, sangat bagus. Dan kalau bintangnya lima, itu luar biasa. Nah, khusus untuk kasus peradangan, Iteraker ini mendapatkan bintang 5. Jadi banyak kasus peradangan, misalnya kalau di tulang tuh osteoartritis, kalau di prostatitis, kalau di sinusitis yang tistis itu, nah itu biasanya adalah kasus peradangan. Dan untuk kasus seperti itu, Iteraker mendapatkan bintang 5. Nah, banyak kasus peradangan itu bisa bantu hanya dalam beberapa kali terapi. Kemudian untuk
kasus kualitas kesehatan, tumor ganas, virus, diabetes, masalah otak, dan kelenjar getah bening, itu bintang 4. Masih sangat bagus. Ya. Kemudian untuk kasus masalah kulit, masalah menstruasi, kemudian masalah neutropenia, itu bintang 3. Masih bagus juga. Jadi luar biasa. Hasil tesnya memang alat deteksi dan yang adalah independen. Sertifikasinya ada banyak sekali, terutama dikeluarkan oleh Beijing Institute ya. Eh, ini beberapa di sini. Nah, untuk orang awam, biasanya dia akan menanyakan ini alatnya aman enggak, radiasinya enggak. Nah, ini ada sebuah alat namanya electronic radiation meter yang biasa digunakan untuk mengukur radiasi sebuah alat elektronik. Nah, coba kita saksikan. Jadi setiap alat elektronik itu memiliki Ini radiasi. microwave Microwave, ya, elektronik, bahkan pemanas juga juga bunyi, listrik ya. Kemudian juga eh, tapi dengan Aitera Care ini listrik isinya. akan coba lagi Sekarang kita terakhir. apakah alat ini membiasi atau tidak. Bisa lihat ini alat elektronik juga ya, elektronik device ya. Ini saya blow langsung. Radiasinya 0,00. Jelas ya rekan-rekan semua. Salam sehat Radiasinya selalu. 0,00. Artinya aman, Bapak Ibu. Tidak terbaca. Alat yang resolusinya lebih tinggi yang mungkin 6 atau 7 digit mungkin bisa terbaca. Ini karena alatnya cuma 3 digit, ini nggak bisa terbaca. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, nah ini ada alat yang mirip bertanya-tanya, tapi radiasinya sangat tinggi. Sampai 900, 1000, 800, 600. Nah, ini radiasinya sangat tinggi. Ini adalah filter palsu. Ya, karena sebagai alat yang sangat bagus, kemudian banyak diminati. Nah, setiap barang bagus biasanya muncul KW-nya. Ya, kalau baju KW nggak ada masalah. Ini kalau alat kesehatan muncul KW, ternyata menghasilkan radiasi yang sangat tinggi. Ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu semua hanya menggunakan alat yang asli. Karena kalau yang palsu itu Bapak Ibu mempertaruhkan kesehatan karena justru kita mempapar tubuh kita dengan radiasi ya. Jadi sangat berbahaya. Eh, sangat dihindari menggunakan alat yang palsu ya. Karena itu justru berbahaya. Di mana alat yang palsu ini saat ini sangat banyak di online shop ya, di marketplace, harganya murah-murah, tidaklah bisa derajat. Dan juga tentu tidak ada petunjuk pemakaiannya karena pasti tidak akan memberikan manfaatnya. Jadi ini sekali lagi hati-hati terhadap alat-alat yang palsu ya. Kemudian fitur yang kelima Bapak Ibu itu adalah fitur ramah pengguna. Kalau Bapak Ibu mendengar alat kesehatan pasti pertama yang dipikirkan adalah cara makainya gimana, apakah perlu kursus, apakah perlu sekolah dulu. Kalau ini nggak perlu Bapak Ibu, karena semuanya ada petunjuknya, ya, ada videonya, dan sangat mudah dipelajari dan sangat mudah dioperasikan. Ya. Terapi orang tuanya ya itu sangat mudah, ya, sehingga tidak memerlukan eh, istilahnya apa namanya training khusus ya. Nah, untuk menggunakan alat ini ada yang namanya basic blow. Basic blow itu standar terapi yang harus dilakukan untuk hampir semua penyakit ya. Yang pertama adalah kita harus minum air terawal. Apa itu air terahes? Air yang di blow menggunakan Iteracare. Kalau airnya 1 gelas itu di blow sekitar 1 sampai 2 menit ya. Kemudian diminum sebelum diterapi.
Setelah itu dilanjutkan dengan menterapi tulang belakang dari leher atas, turun sampai tulang ekor, terus ke atas lagi ya, tanpa gerakan ke atas, tapi langsung dibuang keluar, mulai dari atas lagi, ke bawah lagi, terus selama 5 sampai 10 menit. Setelah itu kemudian dilanjutkan pada 7 titik limpatik. Yang pertama di telapak tangan, telapak kaki, kemudian di siku bagian dalam, ketiak, lutut bagian dalam, pangkal paha, dan leher kiri dan kanan. Untuk ubun-ubun itu hanya boleh untuk yang tidak menderita darah tinggi. Kalau yang menderita darah tinggi mohon dihindari ya. Setelah terapi titik limpatik ini masing-masing 2 menit ya, maka selanjutnya harus ditutup lagi dengan minum air terakhir lagi. Aku 1 lanjut gelas aja. sekitar 300 mili ya. Ini Nah, mungkin jadi ini ini takut. adalah prosedur terapinya. Nah, kenapa seperti ini? Ya, jadi nah ini penjelasannya adalah di dalam tubuh kita itu 70% air Bapak Ibu. Dan frekuensi itu bekerja tidak di apa namanya sel itu ada di dalam air ya, cairan tubuh, sehingga ketika tubuh kita hidrasi secara baik, sehingga ketika kita terapi kita minum dulu, kemudian minum lagi, maka proses terapi akan berjalan secara lebih maksimal. Nah, itu gunanya dari air eh, sebelum dan sudah terapi. Mengapa harus terapi dulu air putihnya tadi? Karena air minum atau H2O itu memiliki sifat mudah bergerombol dalam bentuk klaster 15 sampai 20 molekul. Yang mana ini membuat penyerapan ke dalam tubuh kita tuh lebih lambat. Ketika diterapi, maka dia akan menjadi linear, ya, seperti gambar di kanan ini, menjadi panjang, sehingga sangat mudah masuk ke dalam sel tubuh kita dan sangat mudah diserap. Proses hidrasi air menjadi maksimal. Oke, kemudian dengan melakukan disiplin rutin itu akan mengaktifkan data yang lemah, tidur, membuang sel yang mati dan rusak, meningkatkan penyembuhan diri, memperlancar peredaran dan mengatur sistem kelenjaran endokrin, membersihkan meridian dan limfatik, juga mengurangi retensi air. Nah, kemudian ada beberapa catatan. Jadi ada yang dilarang, ya, nggak boleh untuk diterapi. Pertama adalah ibu hamil dan wanita yang sedang haid. Jadi kalau ibu wanita hamil itu karena janin itu belum mampu menerima gelombang haid sehingga tidak boleh terapi. Kemudian wanita yang sedang haid itu juga tidak boleh terapi karena haid itu mengeluarkan darah. Proses terapi itu memperlancar peredaran darah sehingga ditakutkan nanti akan terjadi pendarahan hebat. Kemudian orang yang memiliki penyakit akut seperti usus buntu yang sudah meradang, hernia itu turun berok, mencotot, nah itu mekanikal ya, itu struktural, jadi ya harus dioperasi ya, nggak bisa diterapi. Kemudian stroke pembuluh darah itu juga tidak boleh diterapi, betul-betul ya. Kemudian patah tulang itu juga nggak bisa diterapi, harus digip, dibawa ke dokter ortopedi ya, disambung ya. Kemudian luka terbuka itu juga nggak boleh diterapi. Kemudian ada beberapa catatan lagi untuk yang menggunakan ring jantung, baterai jantung, itu area itu tidak boleh diterapi. Silakan dilewati ya. Kalau area yang lain boleh. Kemudian yang menggunakan pen, implan sendi, lensa kontak, lensa katarak, stapler, platina, semua implan itu jangan diterapi, silakan dilewati. Area yang lain boleh. Kemudian untuk penyakit bawaan ya seperti jantung bocor, ginjal bocor itu tidak bisa diterapi dengan terahes karena ini bawaan lahir. Ya. Tapi kalau misalnya orang memiliki jantung bocor tapi ingin terapi karena ada radang sendi itu nggak apa-apa gitu. Ya. Sebagai contoh begitu ya.
Nah, kemudian setelah terapi itu ada beberapa reaksi ya. Biasanya ada reaksi healing ya. Tidak selalu, tapi apabila terjadi ini sebetulnya ada pasien bahwa ada kemungkinan terjadi healing krisis. Contohnya apa? Bisa mual, bisa pusing, lemas, diare, kepala, ya, nafsu makan berkurang, dan yang paling sering adalah mengantuk. Ya. Biasanya ngantuk pengen tidur. Ya. Ini healing krisis yang sering terjadi. Kalau orang yang punya asam lambung bisa sampai muntah, ada juga sampai ngelier gitu ya, pusingnya. Nah, kemudian larangan setelah terapi. Ketika habis terapi itu tidak boleh konsumsi air dingin atau makanan dingin atau makanan mentah. Tidak boleh juga kena kipas atau AC secara langsung dan tidak boleh mandi selama 4 jam. Jadi selama 4 jam hindari makanan dingin, minuman dingin, AC yang langsung dan juga jangan mandi. Kalau misalnya dilanggar gimana? Misalnya karena sumuk pengen mandi, ya nanti akan ada resikonya. Biasanya badannya jadi sakit semua. Karena kan saat di terapi itu semua pori-pori terbuka ya. Jadi harus diperhatikan. Oke, berikutnya terapi dengan terapi ini dalam 1 jam itu setara dengan 10 akupuntur ya. Kita tahu eh, di dalam Chinese medicine itu ada akupuntur yang ini mungkin usianya sudah ribuan tahun ya, yang dia berguna untuk memperlancar jaringan meridian, jalur energi, di mana akupuntur ini saat ini sudah diadopsi juga rumah sakit, jadi beberapa rumah sakit besar saat ini juga sudah menerapkan akupuntur. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita terapi dengan terahes ini selama 1 jam, itu setara dengan 10 kali akupuntur. Dan juga setara dengan 20 kali bekam. Ya, jadi teman-teman yang sudah terbiasa bekam setiap bulan, cobalah pakai ini, Iteraker. Biasanya sudah nggak perlu bekam lagi. Meskipun nggak bekam, badan tetap seger ya, tetap sehat. Kemudian setara dengan 30 kali guasa. Guasa itu kerokan model Cina yang menggunakan batu guasa. Kalau di Indonesia kan kerokan pakai koin ya. Kalau di Cina pakai batu guasa. Itu setara dengan 30 kali guasa. Kalau dibandingkan dengan pijat refleksi, dia 40 kali perbandingannya. Ya. Yang biasanya rutin pijat refleksi supaya badan enak, lah pakai kita akhir. Karena ini lebih efektif. Oke, sampai itu Bapak Ibu, kita ini juga sangat bagus untuk ya, bisa kulit yang sudah keriput kita terapi 10-20 menit bisa halus kembali ya. Dan kalau diterapkan secara rutin itu nanti akan menjadi permanen. Wajah menjadi lebih glowing, keriput hilang dan lebih segar, lebih mudah. Nah, kita sering kalau di acara itu kita terapi itu separuh dulu ya, yang kanan kemudian difoto. Bisa dibandingkan antara kanan dan kiri itu nanti terlihat perbedaannya yang diterapi dan nggak diterapi. Juga untuk yang menderita seperti jerawat-jerawat itu diterapi dengan terapi ini sangat signifikan nanti perkembangannya. Nah, di sini ada beberapa foto before after ya. Ya, yang before ini sebelum diterapi, yang after setelah terapi. Jadi ada seorang nenek diterapi, before-nya itu sangat terlihat garis senyumnya, kerutannya, begitu diterapi dia langsung eh, lebih glowing ya. Nah, ini juga beberapa acara kita yang lalu ya. Di sini di jidat. Iya. Oke, ulang lagi ya. Itu air apa ya, Mbak? Ini air yang diterapi. Yang sudah diblok. Dikit lagi. Tarik ke atas. Kalau sekali itu ya toh? Iya.
ikut acara ini, before dan after nampak perbedaannya. Ya. Nah, Di sini selain itu, ternyata high terakhir ini ketika kita pakai terapi secara rutin ada efek yang lain, yaitu menurunkan berat badan Bapak Ibu. Ini beberapa testimoni orang yang tadinya berat badannya cukup gemuk ya, kemudian diterapi menjadi lebih langsing. Nah, kemudian ada efek lain. Nah, bisa menyuburkan rambut, Bapak Ibu. Ini Tony ya, teman saya, diterapi di bulan April 2024 selama 2 bulan ya. Nah, rambutnya yang tadinya jarang semakin rapat ya. Nah, ini teman saya Mas Jimbo, orang Bantul ya. Tapi 2 bulan karena terapi livernya membaik, wajahnya lebih sehat, lebih segar, nah, dan perutnya susut. Dalam 2 bulan turun 10 kilo berat badannya, luar biasa. Nah, kemudian untuk ada beberapa testimoni untuk penyakit, contohnya bel palsi. Ya, bel palsi ini kalau di rumah sakit biasanya pengobatannya 6-8 bulan. Nah, penggunaan Aetheracare ini cukup 2 bulan sudah sehat seperti sedia kala. Kemudian untuk tiroid ya, itu juga eh, sangat signifikan ya. Kemudian untuk gangguan diabetes ya, itu banyak testimoni yang sudah bolong itu setelah terapi dia menjadi menutup kembali dan bisa sehat kembali. Kemudian untuk penyakit-penyakit autoimun ya seperti psoriasis, ya, saya punya teman yang psoriasis kalau kulitnya sudah kambuh itu bersisik itu dan sangat gatal sekali. Solusinya adalah disemprot dengan air blue kemudian dipakai Iteracare dan alhamdulillah membaik ya sangat signifikan. Kemudian penyakit autoimun yang lain itu vitiligo. Ya, vitiligo itu kulitnya belang-belang. Ada sebuah keluarga yang menderita vitiligo. Vitiligo itu tidak menular tapi menurun. Dia sifatnya genetik. Ada satu keluarga yang satu keluarga itu vitiligo semua. Diterapi selama 6 bulan, satu keluarga itu bisa sembuh. Ya. Ini ada seorang dokter ya, namanya Dokter Cahyono, yang juga merupakan pengguna dari produk Etheracare, memberikan kesaksiannya. Mari kita simak ya. Setelah kami melakukan medical check-up holistik, ternyata ada PCOS. Tahu PCOS? Polycystic Ovary Syndrome. Ada kista di ovariumnya meradang, menyebabkan nyeri pinggang. Bagaimana cara pengobatannya? Operasi dok, kita coba dulu dengan konsep holistik. Saya berikan obat yang tepat sesuai dengan diagnosis dan dosisnya. Saya bantu dengan terapi dengan teknologi sinar Aethera. Ini di Indonesia. Penemuannya baru 6 tahun, masuk ke Indonesia baru 6 bulan ini. Alhamdulillah saya dapat kesempatan dokter pertama yang mendapatkan teknologi tersebut. Kalau teknologi far infrared, ada merek misalnya dokter laser, ada merek apapun yang di luar sana sudah 30 tahun teknologi itu sudah ketinggalan zaman, tapi ada teknologi baru namanya teknologi sinar Aethera yang bisa membuka sumbatan pembuluh darah, memperbaiki kualitas darah, mematikan virus, dan yang lembut bisa menghancurkan sel-sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat. Kita sudah punya teknologi tersebut. Selain kita berikan obat herbal, kita terapi, kita sinar tulang belakangnya dengan bagian-bagian yang tadi terdiagnosis adanya kista. Alhamdulillah, Jadi 1 bulan sembuh. yang bisa saya garis bawahi adalah dengan sesuai dengan perkataan Dr. Cahyono, dengan Etheracare bisa menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel yang sehat. Kita tahu kalau pengobatan yang saat ini seperti kemoterapi, radioterapi, itu menghancurkan sel kanker dan juga menghancurkan sel yang sehat. Ya. Jadi sangat luar biasa ya. Saat ini sudah banyak dokter yang juga menggunakan Etheracare, salah satunya Dr. Cahyono.
Kemudian ada satu lagi nih, Setelah kami namanya Dr. Ferdianto. Ya, kita dengar kesaksiannya. Puji Tuhan ya, saya berhasil menangani diabetes yang sangat parah ya. Udah tiap hari suntik insulin 5 unit sampai 10 unit pagi siang sore. Namun sekarang pasiennya bebas dari suntikan insulin. Bukan karena luar biasa penyakitnya langsung disembuhkan, karena dari hasil terapinya yang sabar, tekun, dan terus menerus ya. Itu saya ajarkan ke perawat duplikasi setiap hari pagi siang sore ya, dan hasilnya 6 bulan kemudian dinyatakan dokter spesialis penyakit dalam, dokter endokrin, pankreasnya kembali lagi normal. Bayangkan betapa bahagianya keluarganya, tidak minum dan tidak suntik insulin lagi, terus hipertensinya normal kembali. Yang membahagiakan keluarganya juga sekarang atrofi otak, jadi pengecilan otak setelah dia COVID, jadi sekarang sudah bisa kenal keluarganya. Luar biasa. Jadi sudah banyak dokter yang memanfaatkan teknologi Iteraker ya, dan membantu banyak pasien. Ini kesaksian Dr. Ferdianto itu membantu pasien diabetes bisa lepas dari insulin dan juga mengobati brain atrophy ya, pengecilan otak. Puji Tuhan. Kanan bisa tinggi ya, yang kiri mentok gitu ya. Oh, kalau dua-duanya angkat berarti. Oh, oke, ya. Dan kita lupa. Teman saya namanya Budani, tapi harus lama-lama. Kemudian terapi 10 menit ya. Lagi Bu, angkat Bu. Tapi ini sofanya. Masih mungkin ini. Nah, ini belum nih. Ya, ini kasus frozen shoulder ya. Ya, angkat dua-duanya. Terapi yang 10 menit. Ibu berapa lama terapinya nih? Bergerak secara bebas. Sudah pernah terapi? Sudah pernah. Cuman tidak ada perubahannya ya. Ini berapa menit terapi? 10 menitan ya? 10 menit ya? Ada. Ya. Nanti paling nggak 3 kali terapi biar sempurna. Luar biasa. Yang ini adalah bukan stroke, ini adalah radang seni, sudah 4 tahun. Sudah duduk, sudah berdiri ya. Oh, sama nggih. Mantap. Oke. Sudah berbagai macam terapi ditempuh, belum ada kemajuan. Nggih. Kemudian dicoba dengan Iteraker ya. Oh, apa tuh bahayanya? Hah? Itu loh yang timbang susnya tuh. Ya kan timbang error kan rasa itu. Alhamdulillah. Duduk lagi. Wow. Duduk tadi Pak, duduk. Duduknya di mana sih ya? Wah, lali. Duduk. Terus berdiri. Alhamdulillah. Weh, lari. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, suatu kebahagiaan ketika kita bisa membantu orang yang sudah sakit, nggak kunjung sembuh. Ya, kita kenalkan dengan Iteraker dan kemudian dalam sekali 2 kali terapi bisa sembuh. Rasanya sangat bahagia. Kita pun yang menerapi juga ikut bahagia Bapak Ibu. Yang berikutnya ini adalah kesaksian dari seorang mahasiswi menderita tiroid Bapak Ibu. Jadi hipertiroid ya, jadi lehernya membesar. Ini kita terapi dalam sekali terapi. Ini putrinya dari teman saya, ya, masih semester 3, ya, tapi menderita tiroid. Dan hasilnya dalam sekali terapi bisa terlihat di sebelah kanan langsung mengecil ya. Luar biasa. Berikutnya ini ibu sudah 2 tahun stroke ya. Tangannya sulit digerakkan. Ini adalah pasien yang kita terapi di Sumatera Utara, di Stabat ya. Jadi dari Medan sekitar 30 kilo ya. Baru pertama kali terapi ya. Di terapi kok sakit takut ya.
pun juga 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ya, Masya Allah, udah. Ya Allah, ya Ibu. Ya. Ini berikutnya adalah kesaksian dari Bapak Uniman Sehotang. Ya, beliau menderita sakit jantung. Nah, coba kita lihat kesaksiannya. Jadi saya pakai IRAKRI itu 4 bulan, 2 kali sehari, kadang 3 kali sehari, sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, yaitu setengah jam, dengan membelu air terlebih dahulu, dan saya merasakan khasiatnya yang sangat. Saya mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Nah, tanggal 6 kemarin, untuk memastikan yaitu 6 November, 6 Desember. Ya, nah, saya dikateter lagi oleh dokter di Jantung Harapan kita, dan Ini ada seorang pasien dari namanya Mr. Supat Buncarat. Ini sebuah testimoni yang luar biasa karena sangat lengkap Bapak Ibu. Dia masih menggunakan kursi roda, belum bisa berjalan. Terapi selama 5-14
setelah 3 hari lepas Juni bisa mulai makan sendiri. Ya benar, ya boleh. Waktu sore bisa makan normal. Ya. เก่งจังเลยปกติแล้วนี่เอาเดินมาพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้วนะคนมาจะพาไปเที่ยวกันเดินให้ได้นะอาทิตย์หน้าก็เดินเดินอ้าวเก่งจังเลย Setelah 10 hari bisa jalan-jalan tanpa apa-apa. Mulai beraktivitas di luar rumah, menyapa nama. Dalam 30 hari udah bisa beraktivitas di luar rumah. Bisa pergi makan di luar, naik eskalator, naik MRT. ไหนอยู่หันหน้ามานี่เดี๋ยวดิชูมือสู้ Kemudian mulai melatih setelah 60 hari harusnya terus terapi ya anaknya istrinya. Sungguh luar biasa. Ini sebuah kesaksian yang sangat lengkap ya dari Thailand. Jadi ini adalah daftar harga produk lengkapnya Bapak Ibu. Untuk Aetera Klasik itu harganya 5.700.000. Aetera Premium Plus harganya 12 juta. Kemudian Premium yang warna abu-abu ini harganya 17.100.000. Kemudian Aetera Pro itu harganya 57 juta. Kemudian ada Ion Shield. Nah, Ion Shield ini memancarkan gelombang ion negatif ya, 60 juta per sentimeter persegi ya. Dia harganya 5.250.000. Kemudian ada namanya BioLight. BioLight itu terapi menggunakan gelombang terahertz melalui telapak kaki ya. Itu harganya 19.500.000. Jadi ini sangat bagus untuk orang yang misalnya di rumah sendiri nggak ada yang menerapi, cukup duduk saja. Kakinya diletakkan di sini, maka seluruh tubuhnya akan diterapi. Kemudian ada Aetera Bio. Aetera Bio itu seperti biola, tapi dia memiliki intensitas yang lebih tinggi. Ya. Ditambah ada beberapa fitur seperti inframerah dan juga ion negatif. Nah, itu harganya di 67.500.000 ya. Jadi kalau Aetera Care itu seperti sniper, kita bisa langsung menuju ke titik masalah. Kalau Biolet dan Bio itu terapinya menyeluruh seluruh tubuh. Ya. Sangat bagus untuk yang perlu terapi seluruh tubuh secara menyeluruh, secara rutin. Ya. Kemudian ada satu produk lagi namanya Oxytap. Ini sebuah alat yang luar biasa karena alat pertama yang mampu mengoksigenasi air minum. Sehingga ketika kita minum air minum yang dimasukkan di dalam Oxytap ini, airnya akan menjadi kaya akan oksigen. Sangat bagus untuk tubuh kita, terutama misalnya penderita kanker, kemudian penderita stroke, jantung, penyakit-penyakit yang sangat membutuhkan oksigen. Kemudian saya juga ingin menampilkan promosi atau promo Ramadan ya di bulan Maret ini. Itu ketika kita membeli satu
Iterabio itu akan mendapatkan gratis 1 Premium Plus dan 1 Ion Seed. Ya, dengan harga 67.500.000. Nah, dengan menambahkan sekitar 4.500.000, kita bisa mendapatkan gratis 1 Itera Pro. Ini yang sebelah kiri ya. Kemudian ketika kita membeli Oxitep, nah ini masih ada promo beli 1 gratis 1. Artinya beli 1 mendapatkan 2 alat di harga 78 juta. Kemudian untuk pembelian BioLite ya, dengan menambah $150 ya, atau sekitar 2.250 ya, itu mendapatkan gratis Premium Plus. Kemudian setiap pembelian Premium Plus ya, kita bisa mendapatkan Ion Seed. Ya. Kemudian beli 1 Itera Pro ya, ditambah dengan $200, kita bisa mendapatkan BioLite. Ya. Kemudian ada promo yang lain, misalnya beli Premium Plus ditambah 400 bisa mendapatkan 1 gratis Premium Plus. Kemudian beli Premium ya, mendapatkan gratis Itera Classic di harga 17.100.000. Ada promo yang lain adalah membeli Itera Classic 3 unit akan mendapatkan free 1 unit. Artinya beli 3 dapatnya 4. Kemudian ada promo yang lain, membeli Itera Pro akan mendapatkan Premium Plus dan juga Ion Seed. Ya. Satu lagi promo yang tidak kalah menarik, ini cukup banyak peminatnya. Beli 1 Ion Seed yang warna ungu ini gratis 1. Jadi beli 1 dapatnya 2. Ini adalah promo-promo di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sampai tanggal 15 Maret ya. Jadi bagi yang berminat bisa segera dimanfaatkan sebelum promonya habis. Oke Bapak Ibu, Itera ini adalah sebuah alat yang sangat luar biasa karena satu alat bisa untuk satu keluarga. Kalau kita suplemen kan biasanya ada 5 orang di dalam keluarga ya 5 resep ya. Belinya 5 kali. Kalau ini cukup 1 kali bisa dipakai bergantian, bapak, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, satu keluarga bisa dipakai bergantian. Jadi satu alat untuk satu keluarga. Ya. Kemudian satu alat bisa untuk banyak penyakit. Tidak semua penyakit, tapi banyak penyakit yang bisa terbantu. Jadi ketika satu keluarga sehat ya, kemudian berikutnya adalah kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Kita bantu teman, tetangga, kemudian saudara, kemudian mungkin teman lama dan sebagainya. Dan ini bisa kita bantu untuk dikenakan kepada Itera Care. Ya. Oke, dari saya untuk beranglis sekian. Nanti akan ada sesi kedua yang akan dibawakan oleh Pak Dedi mengenai proses apa namanya penjelasan yin yang wuxing dan juga proses terapinya. Bentar, Pak Dedi apa sudah on ini? Siap Pak, sudah Pak. Oke, sebentar. Saya set ke ini dulu. Dibikin host Pak. Ketikan ya, mana nih? Soalnya kayak kurang ya Pak, kalau lidahnya mengisi. Masih. Lidahnya juga pengen. Oke, sudah host Pak Dedi. Oke, berikutnya sesi akan dilanjutkan oleh Pak Dedi Subianto yang luar biasa. Monggo Pak Dedi. Oke, bentar saya share dulu Pak ya. Sudah kelihatan slide Pak Agung? Sudah. Oke, ya. Siap. Ya, makasih Pak Agung. Luar biasa penjelasan dari Pak Agung tadi sangat detail sekali. Ya, hampir
Sama dengan Pak Yona tadi. Sangat detail sekali. Siap, terima kasih Pak Agung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini. Ya, habis taraweh semuanya. Nah, hari ini kita akan sharing ya tentang apa itu namanya Yin Yang Wuxing. Jadi ini adalah pemahaman dari medis timur. Jadi medis timur ini berasal dari tradisional Chinese medicine. Jadi udah berusia 5.000 tahun yang lalu. Dan hari ini luar biasa Bapak Ibu dari medis timur ini. Memang medis timur itu pemahamannya mudah, cuman medianya tidak semua orang bisa. Karena kalau dengan media yang lama seperti pakai jarum, akupuntur, totok, dan juga ada yang namanya guasa, ada refleksi dan segala macam. Jadi tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi dengan adanya alat ITRACare ini, semua orang bisa melakukan. Jadi user friendly. Ya, ini yang sangat menguntungkan tadi. Jadi medis timur dibantu dengan adanya teknologi lah istilahnya seperti itu. Nah, oke, kita akan cerita sedikit tentang apa itu medis timur, apa itu medis barat. Jadi banyak yang dari kita yang hari ini masih teredukasi yang namanya medis barat. Ya, wajar sekali karena udah 4 dekade ini orang barat tuh solusinya kalau nggak minum obat, suntik, operasi dan segala macam itu adalah tindakan-tindakan dari medis barat. Jadi medis barat ya dia fokus untuk istilahnya gini ke penyakit-penyakit yang hilirnya, efeknya. Jadi istilah kata kalau kita punya rumah gentengnya bocor, hujan netes ke sofa, sofanya basah, solusinya ada dua. Geser sofa itu adalah cara medis barat, ya bener genteng adalah cara medis timur. Jadi medis timur itu kita fokus untuk revitalisasi fungsi organ. Jadi kalau organ kita seimbang, itu tidak mungkin muncul penyakit atau keluhan sekecil apapun. Ya, bukan hanya penyakit tapi keluhan ya. Keluhan sekecil apapun itu tidak mungkin. Ya, muncul di situ. Jadi kalau itu muncul, ada penyakit atau keluhan berarti ada organ tubuh kita yang kerjanya lagi berat. Ya, perlu digarisbawahi, organ kita berat, bukan organ kita rusak. Contoh penyakit misalkan kayak orang diabetes, ya solusinya ada dua, minum obat diabetes seumur hidup, ya cara medis barat, atau pankreasnya dibenerin. Ya, kalau orang dikasih pilihan kayak gitu ya mesti pankreasnya dong. Cuman memang nggak gampang benerin pankreas sebelum ada ITERA. Ya, enggak semua orang bisa. Terus kemudian ada juga contoh misalkan orang darah tinggi. Solusinya ada dua. Yang kita tahu sampai hari ini ya minum obat darah tinggi. Ya, amlodipin setiap hari, bahkan seumur hidup. Atau ginjalnya direvitalisasi. Ya, jadi kalau dikasih pilihan lagi juga, ya ginjalnya dong. Cuman memang nggak gampang sebelum ada ITERA. Nah, kemudian ada juga penyakit kayak kolesterol, asam lambung, dan sebagainya. Solusinya ada dua, minum obat kolesterol atau asam lambung. Ya, bahkan obat kolesterol ini bisa dipakai seumur hidup. Ya, atau livernya direvitalisasi. Ya, livernya dong. Nah, cuman memang nggak gampang sebelum ada ITERA. Nah, dengan ada ITERA ini sangat mudah sekali. Ya, jadi pengganti jarum tadi dengan gelombang. Oke, sebelum ke materi yang lebih detailnya lagi, kita akan kenalkan dengan apa namanya Yin Yang Wuxing. Jadi Yin Yang Wuxing ini adalah keseimbangan fungsi organ. Jadi kalau organ kita seimbang, itu tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Muncul yang namanya self healing. Jadi tubuh kita ini Bapak Ibu, Tuhan desain itu udah sangat luar biasa. Jadi desain Tuhan itu udah luar biasa. Ya. Jadi kalau organ kita seimbang, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. The best doctor adalah badan kita sendiri. Ya. Jadi keseimbangan ini Bapak Ibu terdiri dari 5 unsur. Ya. Jadi setiap unsur ini mewakili organ-organ tertentu. Ya, contohnya misalkan kayak kayu, ya unsur kayu itu dalamnya ada empedu dan liver. Ya, empedu dan liver. Ya, dan ini sebagai pusat metabolisme. Nah, kayu ini Bapak, dia bisa ada hubungan saling menghidupi. Jadi dia bisa menghidupi api. Jadi kayu itu menghidupi api. Jadi kalau livernya bagus, ya empedunya bagus, seimbang, dia akan menghidupi unsur api. Ya ada jantung di situ, ada usus kecil, ada perikardium, ada triheter. Nah api ini kalau kondisinya bagus Pak, dia akan menghidupi tanah. Ada lambung, ada limpa. Tanah kalau kondisinya bagus, dia akan menghidupi logam. Ada usus besar, ada paru-paru. Logam menghidupi air, ya ada kandung kemih, ada ginjal. Air akan menghidupi kayu. Ya, jadi ini ada hubungan saling menghidupi. Dimana kalau satu organ ini fungsinya udah mulai berat Pak, organ-organ lain jadi terganggu. Nah, itu secara apa namanya? Secara sistem dia akan terganggu. Satu organ mulai berat, organ yang lain akan mulai berat juga. Nah, ini adalah hubungan saling menghidupi. Tapi ada juga hubungan saling merusak. Ya, kayu ini dia bisa mendestroy tanah. Tanah mendestroy air. Ya, istilahnya fisikanya tanah mengotori air. Air memadamkan api, jadi air mendestroy api. Ya, api melelehkan logam. Ya, logam mematahkan kayu. Jadi kalau mulai
kayunya tidak bagus, dia akan merusak tanah, tanahnya akan merusak air, air merusak api, api akan melelehkan logam, logam akan mematahkan kayu. Jadi ada hubungan saling mendestroy. Tapi ada juga tadi hubungan saling menghidupi. Jadi kalau dua hubungan tadi ya sama-sama kuat terjadi keseimbangan tadi. Ya, keseimbangan fungsi organ. Jadi kalau organ kita udah seimbang, Pak, apapun penyakit ya, apapun penyakit akan sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi tugas dari medis timur adalah menyeimbangkan semua fungsi organ tadi. Ya, penyimbangan fungsi organ kita sebut sebagai revitalisasi fungsi organ. Itu ada 3 fase. Fase pertama adalah detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini muncul yang namanya healing crisis. Banyak orang misalkan ke medis timur, ya, dalam fase detok ini, Pak, ini fase tidak enak. Ya, begitu diterapi langsung perasaan nggak enak. Nah, makanya disebut sebagai reverse impact. Ya, proses kemunduran. Lu kok malah tambah nggak enak, tambah parah dan segala macam. Ya, habis diterapi kok malah lemes, habis terapi kok malah keringetnya berlebihan, habis diterapi malah mual, ya, habis diterapi kok malah greges dan segala macam. Itu adalah proses healing krisis. Ya, proses ini memang riskan, Pak ya. Jadi proses yang namanya proses pembersihan. Ya, di situ kita diwajibkan diharapkan minum air putih yang banyak karena memang proses detok. Nanti kalau udah proses detoknya udah mulai selesai, ya muncul yang namanya fase penyimbangan fungsi organ. Ya, kalau udah penyimbangan baru fase penguatan fungsi organ. Nah, kalau udah sampai penguatan, Pak, ini semua penyakit akan hilang dengan sendiri. Bahkan dari fase detok aja udah mulai selesai, Pak. Itu penyakit udah berkurang sekali. Ya, saya dari 2011 buka rumah terapi. Ya, memang fase-fase ini fase-fase yang full dengan edukasi. Tapi banyak sekali, alhamdulillah orang-orang sekarang udah banyak teredukasi tentang namanya detox. Ya, dengan alat yang lama itu butuh waktu 7 kali, 15 kali terapi. Ya, tapi dengan ITERA ini alhamdulillah dengan sekali 2 kali hasilnya sama. Ya, memang boleh dikatakan bukan hanya luar biasa ya, ajaib alat ini. Bener, saya bener sangat sangat apa namanya? Sangat lihat alat ini kayak ini, Pak. Apa ajaib tiap hari. Jadi apa namanya? Mengidolakan alat ini. Ya, sampai saya lihat ini alat kok bisa ya. Nah, kok bisa ada orang menemukan suatu gelombang dengan alat dan dia bisa tembus. Yang sebelumnya itu sebenarnya udah diramalkan sama namanya apa namanya? Jadi 2 abad yang lalu ada orang mengatakan kalau ada cara untuk memanaskan tulang maka semua penyakit bisa diobatin. Dan sampai tahun 2021 belum ada yang menemukan. Nah, terakhir 2021 baru menemukan namanya gelombang tera. Sebenarnya gelombang tera ini udah ada sejak ada dunia ini. Cuman sifatnya alam, Mbak. Di matahari ada gelombang teranya, di badan kita ini juga ada gelombang teranya. Di tingkatan apa namanya tenaga prana juga ada gelombang teranya. Cuman untuk memproduksi itu jadi alat ya ini. Ya ini teknologi ini hari ini kita bisa nikmatin itu. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akan lihat apa sih pusat metabolismenya adalah di unsur kayu di liver. Ya, jadi semua penyakit degeneratif ya hubungan dengan degeneratif adalah semuanya awal mulanya dari liver kita. Nah, hati-hati nih Pak, kalau udah livernya berat nih kemana-mana nanti. Liver tuh hati ya, hati. Rasanya udah nggak enak, gelisah dan segala macam, hati-hati nih. Nah, liver ini kontribusi sehatnya ada namanya 3 pola Pak. Ya, jadi pola ini boleh dikatakan apapun penyakit kita itu sebenarnya awalnya dari pola ini, Pak. Pola hidup sehat, 20% pola makan. Ya, sarapan Pak rutin tiap hari. Jam 7 sampai jam 9 itu asam lambung lagi produksi paling banyaknya, diwajibkan kita sarapan di situ. Ya, terus makanan-makanan sehat yang tidak memberatkan liver. Ya, banyak sekali makanan-makanan yang memberatkan liver. Ya, terus kemudian pola hidup yang bagus, istirahatnya cukup. Ya, tidur cukup 6 sampai 8 jam. Jam 10 jam 11 sudah tidurnya. Ya, karena proses detok liver itu jam 11 sampai jam 1 detok empedu. Empedu itu unsur kayu juga. Jam 1 sampai jam 3 detok liver. Itu juga unsur dari kayu juga. Makanya jam segitu diharapkan untuk tidurnya ya. Nah, banyak orang-orang yang pola hidupnya kadang terbalik. Malamnya buat tidak tidur, siangnya buat tidur. Jadi selama-lamanya tidur siang tidak akan menggantikan tidur malam. Ya, karena memang jam detox itu setiap organ itu ada sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa kita gantikan misalkan dengan tidur 10 jam siang kita menggantikan malam, tidak bisa. Ya. Terus kemudian 60% dari pola pikir. Nah, dengan orang banyak bersyukur, ikhlas, gembira, terus joyful terus tiap hari. Ya, ternyata livernya ringan, Pak.
Cuman sebaliknya kalau kita misalkan khawatir, stres segala macam ya, terus apa namanya cemas, ya takut atau marah atau dengan vibrasi-vibrasi yang rendah tadi, Pak, ya liver berat ternyata. Ya, ini kalau kita bicara ekstrim, ada juga orang-orang yang 20% pola makannya mungkin nggak bagus, pola hidupnya nggak bagus, tapi kok sehat, Pak? Ya ternyata dia orangnya lost doll, ya happy terus tiap hari. Ya itu cenderung sehat. Ya, tapi kalau bagus ya semuanya bagus lah. Pola makan, pola hidup, pola pikirnya bagus. Ya, orang-orang gila di jalan itu kalau dipikir-pikir juga nggak masuk akal, Pak. Di sains pun nggak masuk akal. Ya, pola makan, pola hidup nggak bagus. Tapi memang dia nggak ada cemas ya. Nggak ada cemas, nggak ada khawatir. Cenderung sehat. Nah, ini kontribusi untuk liver kita ringan kerjanya. Nah, di medis timur, Pak, mulai masuknya adalah dari pola pikir terutama ya, dari pola pikir. Karena pola pikir yang bagus itu menghasilkan qi yang lancar. Qi yang lancar itu dia bisa menghasilkan, dampaknya adalah keseimbangan fungsi organ tadi. Nah, organ tadi kalau udah mulai bagus, Pak, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, qi tadi, Pak, itu berasal dari pola pikir. Jadi kalau orang-orang yang gampang khawatir, gampang cemas, energi qi-nya itu nutup. Tapi kalau orang-orang yang happy terus tiap hari, energi qi-nya lancar. Cuman teorinya gampang, prakteknya nggak gampang. Ya. Jadi untuk bisa membantu istilahnya orang-orang yang qi-nya tadi nggak lancar, Pak, butuh alat bantu. Nah, di akupuntur tadi, ternyata begitu qi kita nggak lancar, ada namanya titik-titik akupuntur. Di mana kalau ada 1-2 titik yang tersumbat, nah itu energinya nggak akan bisa connect. Gitu. Nah, muncullah jarum tadi, Pak. Ditotok, di jarum, dan segala macam. Cuman permasalahannya adalah tidak semua orang tahu titik mana yang tersumbat. Butuh orang-orang tertentu, butuh orang-orang yang punya kelebihan tertentu. Ya, begitu tahu titik yang tersumbat, coblos, just. Begitu tahu titik yang tersumbat, totok, atau dengan prana dan segala macam. Ya, cuman titiknya itu kecil. Nah, dengan bantuan gelombang tadi, Pak, ya semua orang tahu. Ya, tanpa harus ngerti titik akupuntur yang mana. Begitu di blow, ternyata ada 1-2-3 titik yang rasanya celekit, Pak. Nah, itu titik yang tersumbat. Ya, ada sumbatan pembuluh darah misalkan. Ya, kalau pembuluh darahnya udah ada sumbatan, berarti qi-nya juga nggak lancar situ. Karena syaratnya qi yang lancar adalah salah satunya adalah aliran darah kita lancar. Nah, alat ini bisa ada yang namanya fitur identifikasi. Itu yang sangat menolong sekali. Ya, jadi orang pun semua bisa, Pak. Tinggal blow aja di badan. Begitu ada rasa celekit, Pak. Nah, blow di situ terus. Suatu saat nanti kalau di blow udah nggak panas, berarti penyumbatan udah lumer. Ya, termasuk di penyumbatan jantung, penyumbatan arteri, atau penyumbatan titik-titik akupuntur di tulang belakang. Ya, dimanapun. Ya, makanya efektivitasnya bisa dikatakan 10 kali dari akupuntur. Ya, dan itu saya buktikan, Pak. Saya buktikan dengan pasien-pasien ini luar biasa. Jadi ajaib. Ya, pasien-pasien yang dulu saya terapi dengan kasus yang sama, 7-15 kali terapi dengan alat yang sama. Dengan alat ini cuma 1-2-3 kali terapi, hasilnya sama. Ya, oke. Jadi apa sih cirinya kalau kita berat? Nah, Bapak Ibu nanti boleh cek ini badan ya. Jadi kalau liver kita berat, ya tanda-tandanya adalah kolesterol naik. Kolesterolnya Bapak Ibu udah tahu sendiri ya, nanti arahnya kemana. Ya, LDL-nya naik, TG-nya naik, jantungnya tersumbat, otaknya tersumbat, karena darahnya kental di situ. Nah, kalau ke dokter, Pak, ya bisa untuk pengobatan jangka pendek, mungkin ke dokter dulu, enggak apa-apa. Ya, minum obat. Oke. Untuk apa? Mengencerkan darah. Cuman kalau livernya masih berat, Pak, ya itu kolesterol nggak akan bisa normal. Ya, solusinya ada dua, minum obat seumur hidup atau livernya dibenerin. Bisa dua-duanya dipakai. Ya, jadikan obat sebagai alat bantu sementara. Jangan seumur hidup. Nah, kesalahannya dari edukasi di medis barat adalah minum obat seumur hidup. Ya, livernya nggak diapa-apain. Ya, justru malah dengan minum obat livernya tambah berat. Ya, Bapak Ibu mulai livernya Pak dirawat. Ya, nanti obat lama-lama dengan dosisnya mulai dikurangin, lama-lama lepas. Ya. Kemudian yang lain, Pak, asam lambung mulai naik. Ya, jadi kalau ada orang yang asam lambungnya udah mulai naik, ya bisa mungkin cirinya vertigo, terus sesek dadahnya, terus apa namanya ngos-ngosan, terus apa namanya juga bukan hanya mah ya, jadi keasaman tubuhnya naik ya. Itu dampak dari liver kita yang berat. Ya, liver dampak dari 60% pola pikir, 20% pola makan, 20% pola hidup. Ya, solusinya ada dua, jangka pendek minum obat lambung untuk menyerap asam lambung, boleh. Ya, tapi kalau misalkan livernya masih berat, Pak, itu asam lambung kan produksi banyak. Ya, di medis timur kita fokus ke livernya. Jadi kalau orang asam lambung fokus ke livernya, orang ke kolesterol fokus ke livernya. Ya, itu di medis timur. Nah,
Yang perlu kita tahu Bapak Ibu, salah satunya adalah asam lambung ini perannya 90% penyakit yang kita tawarin semua dari asam lambung. Apapun namanya. Kalau orang awam taunya asam lambung mah ya. Itu salah satu bagian terkecil dari efek dari lambung. Jadi satu-satunya zat ya dalam badan kita yang bisa membuat peradangan atau luka ya, itu adalah lambung. Ya, lambung ini kalau asam ini kalau udah pekat Pak, bisa ngelukain apapun yang dia lewatin. Ya, lewat usus besar, luka di situ. Bikin radang namanya ambeien. Lewat paru-paru, bikin rusak saluran paru-paru. Ya, ada peradangan di situ namanya bronkitis, asma. Lewat saluran kencing, Pak. Ya, asam ini kan juga lewat saluran kencing. Ya, di situ apa yang dilewatin dia rusak. Ya, muncul luka di saluran kencing, muncul peradangan. Nah, gampang masuk angin, gampang kesakitan. Kalau udah infeksi, gampang menggigil. Nah, salah satunya adalah kalau asam ini udah naik, semua fungsi organ berat, termasuk pankreas. Ya, pankreas ini berat ya, efeknya apa? Diabetes. Ya, makanya semua orang diabetes itu pasti asam lambungnya gampang naik. Pasti 100%. Ya, asam lambung dampak dari liver yang berat. Makanya orang diabetes kalau lagi stres, Pak, kadar gulanya naik. Ya, padahal nggak minum gula. Ya, aneh ya. Padahal nggak minum gula, terus dia juga hari-hari nggak minum gula. Ya, semua yang berbau gula dia hindarin. Ya. Cuman kalau lagi stres, Pak, kadar gulanya naik. Nah, Bapak Ibu hari ini kita udah tahu nih kronologisnya. Kalau stres, livernya berat, asam lambung naik, pankreasnya berat. Insulin sedikit, kadar gula naik. Nah, tindakan dari medis timur adalah dia lakukan revitalisasi liver, otomatis lambungnya akan normal, otomatis pankreasnya akan normal. Otomatis sekresi insulinnya akan normal. Ya, jadi dengan alat ini tinggal blue aja Pak, livernya, lambungnya, pankreas. Beres. Dan ini kita punya kesaksian banyak yang untuk diabetes. Ya, diabetes ini paling banyak hari ini. Ya, jadi banyak orang yang tadinya rutin minum obat diabetes, rutin insulin ya. Ya, sekarang alhamdulillah lepas ya dalam waktu 3 minggu sampai 3 bulan. Ya. Kemudian satu lagi organ sangat penting ya. Ini tadi asam lambung. Jadi asam lambung itu kan apa namanya tanah ya. Tanah dia mengotori air. Ya, ginjal itu air. Ya, salah satu dampaknya adalah fungsi ginjal kita berat. Bukan sakit ginjal, ingat ya. Bukan sakit ginjal, tapi ginjal berat. Ya, medis timur dia bisa mendeteksi di saat ginjal kita berat, medis barat dia bisa mendeteksi di saat ginjal rusak. Ya, sudah rusak. Ya. Jadi kita bisa melihat ciri ginjal kita berat, salah satunya adalah asam urat. Ya, jangan sepelekan asam urat. Asam uratnya udah 8, 9, 10. Nah, ya, tapi kok nggak sakit? Ya, asam uratnya belum bikin radang, Pak, di persendian. Ya, ada juga orang yang asam uratnya udah bikin radang. Ya, ini asam urat ini kalau udah mulai naik, berarti fungsi ginjalnya udah nggak seimbang. Ya, ini satu ciri muncul, ciri yang lain muncul. Ya, asam urat mulai mungkin keluhan keluhan kecil-kecil lah, gampang pegel, gampang kram, terus mungkin gampang kecetet gitu ya. Apa namanya boyoknya pegel. Nah, ini hati-hati, ginjal udah mulai berat. Ya, kemudian semua penyakit yang berhubungan dengan tulang. Ya, mulai sendi-sendinya itu ngilu-ngilu, tulangnya ngilu-ngilu. Ya, mulai lututnya sakit atau mulai di tangannya nih genggamnya kok nggak enteng gitu ya. Ya, trigger finger namanya. Nah, itu adalah ciri ginjal kita udah berat. Ya, kalau ginjalnya berat, semua kalsium nggak bisa terserap. Bahkan kalau kita minum kalsium, kalau nggak terserap, dibuang ke persendian itu kalsium. Namanya osteoartritis, pengapuran. Nah, itu yang bikin radang, Pak. Nah, kemudian darah tinggi. Darah tinggi ini nggak bisa normal selama ginjal kita berat. Darah tinggi ini efek dari toksin yang nggak bisa keluar. Ya, jadi kalau ginjal kita berat, toksinnya kan nggak bisa keluar. Akhirnya dibuang ke kaki. Ya, kaki ini kalau udah numpuk-numpuk, diastolnya naik. Dengan diastol naik, otomatis sistolnya juga naik. Ya, jadi kalau tensi kan ada dua, Pak ya. Misalnya yang normal kan 120 per 80. 80 itu diastol, 120-nya itu adalah sistolnya. Jadi kalau diastolnya udah mulai naik, Pak, 90, 100 biasanya atasnya akan ikut naik. Ya, itu karena apa? Toksin tidak terbuang sempurna karena ginjalnya berat. Terus kemudian reproduksi. Nah, semua hal-hal yang berhubungan dengan reproduksi. Ya, mens tidak teratur, mensnya sakit, kemudian keputihan, kesuburan. Ya, jadi sering ditanyakan kalau untuk promil gimana? Ya ginjalnya aja deh. Ya, karena kalau ginjalnya berat tadi, prinsipnya adalah semua mineral nggak bisa terserap. Sedangkan sperma, ovum itu butuh mineral yang tinggi, butuh kalsium tinggi, butuh protein tinggi, butuh zinc yang tinggi. Nah, kalau nggak bisa terserap, Pak, ya udah,
spermanya kualitas nggak bagus, sel ovumnya juga kualitas nggak bagus. Ya, ginjalnya, Pak. Ya, kadang kalau ginjalnya berat, Pak, kasih nutrisi macam-macam juga nggak bisa terserap. Ya, sama aja, nggak bisa terserap. Bahkan malah jadi beban di situ untuk badan. Ya, jadi sampah di situ. Nah, kemudian pembengkakan. Nah, ini efeknya apa? Kalau misalkan protein nggak bisa terserap, ya muncul pembengkakan. Kalsium nggak bisa terserap, muncul pembengkakan. Ya, ada yang namanya lipoma, papiloma, kista, miom, kanker, tumor, ya jerawat itu salah satunya adalah mineral nggak bisa terserap atau toksin yang nggak bisa kebuang. Ya, jadi satu muncul. Kalau di medis timur namanya cuma satu, swelling aja udah. Swelling yang model-model bengkak-bengkak di badan, dalam badan, luar badan, cuma satu Pak, swelling. Kanker mau di mana-mana, mau kanker otak, kanker usus besar, kanker payudara, apapun itu ya. Ya, mau tempatnya di mana-mana yang muncul-muncul bengkak. Ya, kalau di medis timur cuma satu, swelling, ginjalnya Pak hajar di situ. Ya, dengan ITERA ini tinggal kita blow fokus di ginjalnya, terus fokus di ginjalnya. Jadi liver, lambung, ginjal, liver, lambung, terus di situ, blow terus tiap hari. Nah, terus kemudian imunitas tubuh, ya, imun utama kita yang pegang adalah ginjal. Nah, kalau ginjal kita udah resisten, namanya autoimun. Minum obat salah, enggak minum salah. Ya, minum obat, nah, kalau nggak minum obat, nyeri misalkan ya, nyeri sendi misalkan. Tapi kalau minum obat, ginjalnya berat. Kalau nggak minum obat, gatel-gatel. Ya, tapi kalau minum obat, ginjalnya tambah berat. Nah, itu kayak udah lingkaran tanpa putus tuh. Nah, nanti suatu saat muncul titik minum obat salah, enggak minum salah, namanya autoimun. Autoimun satu-satunya cara harus detox. Ya, kalau diterusin ke medis barat, saya bilang off itu nanti. Ya, karena di medis barat tindakannya apa? Minum obat lagi. Ya, ginjalnya tambah berat. Ya, jadi kalau udah autoimun sebenarnya udah angkat tangan tuh. Medis barat udah angkat tangan. Ya, jangan diteruskan kalau saya boleh saran. Kalau diteruskan ujung-ujungnya off di situ. Ginjalnya dibenerin. Kemudian alergi, ya alergi juga sama psoriasis juga alergi, ya gatal-gatal, ya, itu masuknya autoimun. Terus kemudian radang sendi, osteoartritis juga masuknya autoimun. Nah, semua hal-hal yang berhubungan dengan ginjal yang berat, Pak, ya nanti kalau udah resisten namanya autoimun. Ya alergi, gatal, makan udang, makan seafood dan segala macam. Itu adalah ginjalnya semua. Nah, dengan ini, Pak, dengan apa namanya? Dengan ITERA Care ini, ya ini medis timur dimudahkan sekali. Ya, semua orang bisa lakukan. Tinggal rutin pakai Pak, 3 minggu sampai 3 bulan. Liver, lambung, ginjalnya semua. Ya, nanti yang penting kita tahu bahwa proses detox di awal tuh enggak enak. Jadi proses detox itu pilihannya dua. Kalau mau cepet sembuh, enggak nyaman prosesnya. Ya, kalau mau nyaman, enggak cepet sembuhnya. Nah, pilihan ada di tangan kita semua. Ya, kalau misalkan pengen cepet, ya siap-siap Pak. Itu enggak nyaman. Tapi kalau pengen nyaman, ya siap-siap enggak cepet. Ya, tergantung dari kita sendiri. Oke, apapun tindakan, apapun penyakit dan keluhan, tindakan cuma satu. Ya, basic blow dengan ITERA Care ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, basic blow nanti Bapak Ibu bisa minta ke pengundangnya. Cara basic blow seperti ini penting sekali. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk keluarga, satu keluarga. Ini ilmu ini, Pak. Kalau Bapak Ibu udah tahu, Pak, apapun penyakit dalam keluarga kita, Pak, tindakannya cuma satu, basic blow. Atau tinggal duduk masukin kaki dengan bio. Ya, pilihannya cuma itu. Ya, basic blow ini Pak, dengan blow ini kita blow, sebelumnya minum air putih yang di blow, karena memang harus detox di awal satu. Kemudian gelombang tera ini sangat efektif kalau kecukupan air yang terserap dalam sel kita akan cukup, ya sangat efektif sekali. Makanya wajib minum air putih yang di blow minimal 300 ml, di blow selama 2 menit. Nah, blow dari tengkuk sampai ke tulang ekor. Ya, lakukan gerakan berputar berlawanan jarum jam. Memang teknik ini macam-macam Pak. Nah, teknik yang kita pakai ya untuk tim kita adalah teknik basic blow ini berputar berlawanan jarum jam. Itu aja, satu teknik itu. Itu udah kita lakukan selama 1 tahun, pelajarin karakternya dan alhamdulillah efektivitasnya luar biasa. Ya, lakukan ini 5 sampai 15 menit. Ya, kemudian blow di 7 titik limfatik. Ya, 7 titik limfatik ini titik-titik yang riskan akan penyumbatan di situ. Syaratnya C lancar adalah aliran darah lancar. Sedangkan aliran darah itu banyak tersumbat di titik-titik limfatik tadi. Ya, bongkar di situ, Pak. Limfatik itu kayak titik-titik perempatan, belokan gitu ya. Ya, kita kalau di jalan raya kalau banyak belokan, banyak perempatan kan macet di situ, Pak. Nah, itu dibuyarin semua macetnya. Ya, itu ada 7 titik limfatik kanan dan kiri. Blow di sini, Pak. Ya, di bawah telinga nih. Ya.
Kemudian blow ini 2 menit lakukan. Blow di ketiak, blow di belakang lutut, blow di telapak kaki, blow di mana? Di ketiak, di siku, di telapak tangan, pergelangan tangan, blow di selangkangan. Ya, kanan dan kiri. Ya, itu ada 14 titik. Kemudian baru blow di titik yang dikeluhkan. Nah, di blow baru titik yang dikeluhkan itu adalah titik yang merasa misalkan sakit di lutut, blow di lututnya, di jantung, blow di jantungnya. Misalkan kita ngeblow tanpa basic blow, boleh nggak? Langsung di titik keluhan, boleh. Tapi itu adalah sifatnya adalah menggeser sofa. Ya, sofanya digeser dulu apa. Cuman nggak benerin genteng. Basic blow itu benerin genteng. Titik keluhan adalah geser sofa. Misalkan nggak keburu, misalkan nggak ada waktu basic blow. Blow dulu nggak apa-apa, Pak, di titik yang dikeluhkan. Cuman ingat, itu kalau itu masih geser sofa, ada potensi kambuh lagi. Ya, pegel diboyok nih, blow enak nih. Besok kambuh lagi. Blow lagi diboyok lagi. Pegel enak nih. Besok kambuh lagi ya, masih geser sofa. Nah, biar nggak kambuh-kambuh, lakukan basic blow, fokus di gini ya. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Oke, informasi dari kita cukup sekian. Moga-moga bisa membantu Bapak Ibu ya untuk lebih tahu, lebih mengenal apa itu namanya medis timur ya. Ini Bapak Ibu kalau udah tahu materi ini, teori ini, insya Allah Bapak Ibu bisa membantu banyak sekali teman, banyak sekali saudara yang hari ini punya keluhan. Ya, karena kalau lagi sakit tuh stres Pak. Ya, dia mau kemana, apalagi udah ke dokter kemana bertahun-tahun atau apa, enggak sembuh-sembuh, enggak ada ujung-ujungnya. Ujung-ujung minum obat sembuh, akhirnya ada yang bosen, pengen berhenti obat, enggak bisa-bisa. Nah, bantu mereka Pak. Nah, dengan medis timur nih. Nah, sebelum ada alat ini, memang kalau kita untuk mengajarkan teorinya gampang Pak. Cuman prakteknya nggak gampang. Ya, harus belajar akupuntur dan segala macam. Tapi hari ini Pak, dengan punya alatnya aja Pak, semua orang bisa jadi terapis handal di medis timur. Ya, ajaib alatnya. Oke, kita masuk sesi selanjutnya Pak Agung. Ya, Oke, adalah Mas sesi Yeti. tanya jawab. Ya, Nah, ini terima Pak kasih. Agung ini juga sekarang udah jadi konsultan nih Pak Agung. Luar biasa, ilmunya langsung terserap. Pak Agung ini banyak bantu banyak orang. Kita lihat di grupnya luar biasa. Ya, banyak sekali yang terbantu dari Pak. Jadi di Tera ini saya ngelihat Pak, bukan hanya uangnya aja Pak. Uangnya alhamdulillah banyak ya. Tapi yang bikin kita tambah senang adalah membantu orang itu Pak. Wih, sampai merinding saya itu kadang tuh. Ya, ini tadi siang ada yang kesini dari Semarang, lututnya terus kakinya sakit sekali terapi, alhamdulillah perubahannya banyak. Ya, terus ada juga yang kemarin tuh sampai apa namanya saraf kecepit, terus ada macam-macam. Ada yang kemarin lehernya kaku tuh udah berbulan-bulan. Ya, kita terapi sekali langsung luar biasa. Ya, Allah Akbar kayak gitu-gitulah. Saking senengnya. Dan jadi Bapak Ibu nanti kalau udah punya alat ini terapi keluarga, bantu orang Pak. Ya, hidup cuman sekali, hidup yang bermakna adalah hidup kalau kita bisa bantu banyak orang. Nanti uang itu ngejar sendiri. Ya, di Tera ini saya ngelihat uangnya banyak-banyak. Ya, salah satunya Pak Agung ini dulu penyakitnya juga luar biasa. Sekarang dengan Tera ini, Pak, ya, dia bisa menyehatkan keluarganya, bisa menyehatkan banyak orang dan bisa beli mobil baru juga ya Pak ya. Alhamdulillah, ya luar biasa. Oke, silakan Bapak. Ya, yang Oke, mau bertanya silakan. ya, Mungkin mulai dari chat dulu ya. ya Mas Yeti, terima kasih penjelasannya yang luar biasa. Bapak Ibu yang bertanya silakan lewat chat atau bisa raise hand ya. Saya mulai dari yang pertama dulu nih, Pak Nanang Laksono Kudus. Izin untuk merekod Pak Agung. Oh ya maaf Pak Nanang, ini kayaknya akunnya penuh storage-nya. Tadi ketika mau saya record itu mental terus, jadi nggak bisa direkod. Ya mungkin nanti coba kita housekeeping dulu akunnya. Yang kedua dari Bu Binti Solihah, kalau yang di bulu lutut saja yang sakit, apakah minum airnya juga 300 mili sebelum blue dan sesudah blue? Ya, Ya, monggo Mas ya, Yudi. ya bisa sebaiknya minum Bu, minum dulu. Jadi minum lebih minum 100 mili, minum 300 mili juga lebih bagus. Dan minum 100 mili bagus, minum 300 mili lebih bagus. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak ada dosanya juga minum banyak. Yang penting 1 jam jangan lebih dari 600 mili. Ya, lebih mudah lagi Pak. Ya, Oke, oke. Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Eko. Pak Marianto, kalau bisa minta video testimoni yang di slide ini Pak Agung tentang jantung, diabetes, stroke, dan gangren. Silakan Japri Pak Marianto, nanti saya kirimin video-videonya.
Kemudian dari siap. Pak Adnan. Saya baca di flyer untuk tekanan darah tinggi, area kepala tidak boleh. Tetapi kok tadi stroke tetap dilakukan ya? Ya, jadi stroke itu Pak, stroke itu bukan identik dengan tekanan darah tinggi, enggak. Stroke yang tekanan darah tinggi normal banyak. Ya, bahkan orang yang stroke yang suka olahraga juga banyak. Ya, jadi stroke belum tentu darah tinggi. Ya, oke gitu ya. Stroke belum tentu darah tinggi. Ya, tapi kalau stroke pecah pembuluh darah biasanya darah tinggi. Jadi stroke ada dua, penyumbatan dan pecah pembuluh darah. Tapi kalau penyumbatan belum tentu darah tinggi. Tapi kalau pecah rata-rata darah tinggi. Gitu ya, Pak ya. Jadi kalau udah darah tinggi, Pak, jangan dulu diubun-ubun. Oke, berikutnya dari Pak Purbojati. Pak tanya, mata saya kalau untuk melihat pada waktu naik kendaraan, pandangan kelihatan putih kabur. Apa bisa diiteraker? Bagaimana dan apa sasaran yang disinar? Terima kasih. Iya, Pak. Jadi basic blue fokus di liver, Pak. Untuk penglihatan basic blue fokus di liver dan ginjalnya. Tapi lebih 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 apa namanya? Lebih orientasi ke livernya. Setelah Bapak lakukan basic blue, terus target air putihnya banyakin, Pak. Ini keasaman tubuh itu mempengaruhi dari keasaman mata juga. Ya, jadi kalau mata udah mulai asam ya karena itu. Ya, bisa cek minumnya Pak 35 ml kalikan berat badan, kemudian lakukan basic blue fokus di livernya. Ya, kemudian sekali blue juga di matanya Pak, di kelopak matanya. Ya, dengan posisi mata terpejam speed 1. Gitu Pak ya. Oke, berikutnya dari Bu Nilawati Yusuf. Suami saya minggu kemarin kena serangan stroke yang kedua di bagian kiri. Sulit bergerak dan sering sedak jika minum air. Mohon arahannya. Ya, ya. Jadi stroke kalau udah mulai darahnya kental Bu, minumnya susah, ngomongnya susah, kadang ngeces ya, itu darahnya kental tuh. Mulai dipaksa dikit-dikit Bu ya, air putih yang dibulu, dikit-dikit tapi sering. Ya, dipaksa dikit-dikit tapi sering. Nanti kalau darahnya udah encer, ya darahnya udah encer, minumnya lebih mudah. Ya, semakin encer lagi semakin mudah. Nah, stroke itu biasanya orang-orang yang darahnya kental dan juga ada penyumbatan. Udah ada penyumbatan, darah kental dari stroke. Ada juga udah ada penyumbatan, tapi darah masih encer, masih belum stroke. Begitu darahnya kental dia stroke. Nah, darah kental itu biasanya livernya berat. Ya, penyumbatan juga livernya berat. Basic blue aja Bu, rutin target air putihnya kena. Ya, itu seminggu aja Pak, seminggu. Kalau Ibu lakukan basic blue rutin sehari 2 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali. Insya Allah seminggu perubahannya banyak. Dengan target air putihnya harus kena. Ya, air putih yang di blue ya Bu ya. Ibu Nila udah punya alatnya belum? Mana Bu Nila? Oh, ada, Bu Nila Ada ada ya? ini, teman nggak? Oke, ya nanti jawabnya nyusul Pak ya. Oke, lanjut dulu. Dari Oke. Pak atau Bu Juju nih. Saya pakai alat klasik sudah 4 bulan. Akhir akhir ini kalau baru Oh, Bu dinyalain, Nila itu. Benar. Pak, bisa izin bertanya? Bunyi ngek-ngek ya. Iya, silakan Bu Iya, Bu Nila. Nila. Suaranya kecil Udah sekali. ada alatnya belum, Bu? sudah saya beli alat. Kemarin saya beli yang klasik, yang abu-abu itu ya. Yang klasik, yang premium atau yang klasik? Yang klasik ya? Yang merah ya, sama yang Yang merah, abu. betul. Klasik. Iya. Iya, iya. Itu udah dipastikan ini, Mbak ya, penyumbatan ya? Iya, penyumbatan di otak. Ya, penyumbatan itu. Basic blue, Bu, nanti Ibu fokus juga di arteri kiri, arteri kanan. Ya, basic blue. Nanti cari titik yang paling panas. Iya. Ya, jadi nanti bisa kerjasama dengan pasien, dengan Bapak. Kalau ada yang panas, kasih kode, tap gitu ya. Kasih kode apa gitu ya. Ya, gitu. Kalau udah ketemu, ya, nah, blue di situ. Ya, jarak blue-nya 1 jengkal. Ya, kalau dia langsung kulit ya. Blue di situ. Ya, rutin tiap hari terus target air putihnya harus kena Ibu 35 menit kalikan berat badan. Memang harus sabar dulu. Minumnya memang nggak bisa banyak, ya dikit-dikit tapi sering. Nanti kalau udah ketemu, kalau udah darahnya udah mulai encer itu minumnya lebih banyak, lebih mudah. Iya, Pak. Itu ya Bu Nila ya. Pak, kalau Mumpung masih baru. iya, itu kan sering trebor ya tangan kakinya. Ya. Kalau Ya. trebor itu saya kalau lakukan tetap lakukan basic flow, kemudian saya di mana terasa sakit itu yang saya agak Lamain dikit. biar pasiennya enak. Alhamdulillah ada Betul, beberapa betul. hari ini sudah bisa duduk
walaupun tangannya yang memegang, salah satu tangannya yang bisa berfungsi tangan kanan itu memegang, jadi keseimbang ada. Itu yang saya lihat. Nggak ada progresnya Bu ya? Iya. Udah ada progresnya ya? Alhamdulillah. Hai. Minumnya Ibu ya, dijaga Ibu ya. Minumnya kayak masih kurang. Agak kurang Pak, karena kan agak susah minum karena sering tersedak. Betul. Nah, makanya nanti Ibu yang dampingi pelan-pelan, 10 menit minum, 10 menit minum. Dikit-dikit tapi sering. Telaten lah maksudnya gitu. Telaten ya, dikit-dikit tapi sering. Nanti kalau darahnya udah encer, udah minumnya udah gampang. Kalau untuk tangan kirinya itu kan agak bengkok kan Pak, itu bagaimana? Tetap diterapi juga ya? Tetap diterapi juga. Iya, tetap diterapi juga. Setelah basic flu ya Bu ya. Oh ya. Ya. Iya. Oke, siap Ibu ya. Terima kasih Pak. Ya, diberi kemudahan, kelancaran, Bapak segera sembuh, segera sehat Bu ya. Insya Allah sehat Bu. Ya. Oke, Bu Nila. J. Dari Pak atau Bu Juju? Yang tadi Pak ya, Pak Juju ya. Ini klasiknya bunyi ngek-ngek-ngek. Nah, ini. Ya. Bisa dibantu Pak Agung. Siap Pak Agung. Atau kalau kirim enggak aja kotor Pak. ini. Ya. Kotor ya, bisa Ya, kotor jadi atau misalkan ya. Gimana Pak Agung, Pak Kalau Agung. misalnya kira-kira rusak dikirim ke CS di kantor PF Jakarta. Oke. Saya udah sering kirim. Jadi kalau ada ngek-ngek atau ada bully nguk-nguk atau apa, kirim aja Pak. Nah, nanti di servis atau ganti baru. Ya. Oke, ini Pak Jakob pamitan. Bu Yoke, malam Pak Agung dan Pak Dedi. Pasien saya kena katarak mata, tapi kataraknya di bagian dalam retina, jadi nggak bisa dioperasi. Selain basic blue, apalagi yang difokuskan? Ya, untuk katarak saya sendiri belum pernah pegang ya. Cuman kemarin ada yang siapa ya kemarin ya? Lupa saya. Ada pasien ke sini. Oh, ada. Oh, ada Bude atau dia basic blue tiap hari, terus di blue di mata. Ya, itu dicek lagi nggak jadi operasi. Ya, cuman memang saya nggak bisa buat patokan juga ya untuk katarak karena saya belum pernah pegang. Cuman testimoni dari luar, alhamdulillah udah banyak. Ya, jadi Pak Yuna, basic Pak blue Dedi. terus ya Bude Yuni Pak ya. Ya. Bude Yuni Pak ya. Nggih. Nah, itu juga Bude Yuni. Jadi basic blue terus blue di mata. Blue di mata. Jadi tiap hari blue di mata tapi di sekitar kelopaknya Bu ya. Ya Mbak Yoga ya. Jadi di sekitar kelopaknya tapi jangan di matanya. Di kelopaknya itu kondisi merem. Ya, itu pasien terus kemudian lihat-lihat video-video yang di luar negeri, ya di Belanda, terus di Amerika. Saya lihat di Facebooknya dan segala macam, katarak banyak testimoninya juga. Cuman saya belum pernah nanganin pasien terus terang yang katarak. Ya, bisa dicoba Bu Yoga. Ya, basic flow kemudian fokus di matanya. Oke Pak Dedi, terima kasih. Siap Bu Yoga. Jadi sama-sama. Oke, berikutnya dari Pak Gunawan Widoyoko. Pak Dedi, ada teman saya osteoartritis, lututnya nyeri. Akhir-akhir ini, dia ada keluhan kalau habis blue, lututnya malam, paginya ada ngilu-ngilu. Bukan nyeri sih, kira-kira kenapa ya? Ya, itu ada osteoporosisnya juga, Pak. Ya, kalau tulang ngilu tuh tulang mulai keropos. Jadi gini, kalau orang kena dingin ya, terus ngilu tulangnya, itu udah ciri-ciri osteo, jadi tulang keropos. Ya, nanti basic flu aja, Pak. Fokus di ginjal. Nanti kalau ginjal udah mulai membaik, ya, itu kalsium udah mulai terserap, itu ada ngilunya juga tuh. Nah, itu namanya healing crisis. Ini proses healing crisis semua. Nggak apa-apa, lanjut terus, Pak. Ajar. Ya, lanjut terus. Ya, itu bagus. Ya. Oke, berikutnya dari Bu Ainur Rofiah. Radang sendi saya sehari saja kok tidak, maksudnya gimana nih? Kok tidak aku blue rasanya sakit. Reda jika pakai alat mutakhir ini tanpa obat. Iya, jadi kalau masih bisa kambuh-kambuh lagi, Pak, berarti gentengnya masih belum benar. Yang tadi saya bilang, ya kalau misalkan belum langsung di titik keluhan, itu adalah sifatnya geser sofa. Yang geser sofa ingat, ya bisa potensi kambuh lagi. Biar nggak kambuh-kambuh lagi, jawabannya udah tahu sendiri. Blow di gentengnya, benerin gentengnya, organnya. Ya, basic blow Bu Ainur, ginjalnya itu Bu. Oke, yang lain. Pak Agus Sugiarto, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau tanya, saya pengen beli alatnya, gimana caranya ya Pak? Bisakah dibantu untuk cara penggunaan yang benar untuk sakit sendi di lutut, bahu, pinggang, atau semua sendi? Pak Agus, silakan menghubungi pengundangnya Pak Agus, biar nanti dibimbing untuk cara ordernya. Ya,
Cara ordernya, Ya, cara pakainya semua kita udah lengkap kurikulumnya, Pak. Nanti ya, minta ke pengundangnya Pak Agus ya. ya. Kemudian Ya. Pak Ibrahim, izin bertanya, pasien ibu usia 60 tahun sudah bertahun-tahun bongkok badannya, bungkuk ya, Hmm. bukan stroke. Bagaimana Hmm. penanganannya Pak Dedi? Terima kasih. Iya, jadi kalau udah 60 tahun, terus kemudian sakitnya udah bongkoknya udah ini, nah itu nanti butuh waktu memang ya, butuh waktu. Penanganannya tetap sama Pak, basic blue aja Pak. Basic blue tiap hari, target targetnya harus kena. Cuman untuk melakukan basic blue, usia usia misalnya 60 tahun ya basicnya jangan lama-lama. Karena minumnya kan nggak bisa banyak. Ya, minumnya misalkan 200 mili ya basic blue-nya sekitar 20 menit totalnya, 25 menit. Tapi kalau misalkan dia minumnya cuma 100 mili, dikit-dikit ya totalnya 10 menit, 15 menit. Yang penting lakukan rutin. Kalau nggak telaten bisa pakai yang bio. Ya, sehari 2-3 kali. Kemudian nanti kalau udah, ini kemarin juga sama. eh, oh ibunya ini Pak Jakob juga yang tadi tuh. Kemarin kan ke rumah juga. Ya tadi tadinya ibunya agak-agak bongkok. Begitu dia rutin di flu, udah tegak, mulai tegak dengan sendirinya. Ya karena ginjalnya membaik tadi. Gitu Pak ya. Oke, berikutnya dari Bu Ika Pramustikawati. Malam Pak Dedi, untuk skalar energi, Bengel, selain untuk anti radiasi dan menambah energi, apakah juga bisa untuk berpengaruh aktivitas seksualitas? Nah, ini mau Pak Dedi. Otomatis Pak, otomatis Bu, otomatis. Jadi energi itu nanti akan kemana-mana. Jadi energi itu kalau 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 udah mulai energinya masuk, ya vibrasinya naik, itu efeknya kemana-mana. Salah satunya ke situ. Ya, Kemudian Bu Ainur kemudian yang tadi kemarin 2 kali rusak karena matian berbau gosong konslet diganti kobun. Alamat kan ref minta Pak Eko. oh Seperti yang ya. saya alami radang sendi osteoartritis dari apa? Sakit sekali sudah aku blus setiap hari. Semua lakukan pokoknya apa ini? Pak Pokoknya Pak dari jari dari lutut jari lutut, banget. lengan lengan semua ya. Rutin Bu, rutin Ya sama ya ya. ini ya Bu. Jadi jangan cuma di titik sakitnya, tapi blue juga di ginjalnya juga ya Bu ya. Basic blue fokus di ginjalnya ya. Ya. Oke, selesai Pak ya. Oke, udah Oke, selesai mungkin ya ada ya. Mas Dedi. Ya, ada yang mau apa namanya? Voice yang mau bertanya dengan open mic silakan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya yang baru pertama kali datang ya bisa langsung tanya dengan voice ya. Ya, Bisa bisa langsung nih. Oke, silakan Pak Ibrahim ya. ya. Terima kasih banyak Pak Agung, Pak Dedi. Apa Pak, maaf, boleh dong Ya. berikan tips nih kalau kita mau buka rumah sehat atau rumah terapi yang aman, nyaman dan Ya. yang jos gitu. Tipsnya apa nih Pak awal-awal dan selanjutnya supaya selalu sukses nih kayak Pak Dedi. Gimana Pak? Rumah sehat terapi Oh ya, Athera gitu Pak. tipsnya yang pertama, Mm-mm. ya. Yang penting tipsnya ya, ya otomatis niatnya dulu, niatnya kita bantu orang. Ya, kemudian mulai kita pelajarin cara nerapi. Nah, terapinya sebenarnya gampang, how to blow itu gampang ya, basic blow gampang. Ya, saya yakin semua orang kalau mau belajar aja sejam 2 jam pasti bisa. Terus kemudian nanti butuh jam terbang paling 3-5 orang terapi. Nah, biasanya kalau saya buka rumah terapi kan nggak ada namanya aja nggak ada Pak Ikon nggak ada. Cuman kadang saya kan suka nantang diri saya sendiri. Jadi ada orang kalau udah sembuh dia pasti mengundang orang lain, sembuh mengundang orang lain. Gitu. Jadi apa namanya dari testimoni, ya modalnya testimoni. Kalau orang nggak sembuh berarti kitanya nih, ya kitanya gimana caranya ya, gimana caranya nah. Itu seperti itu. Tapi dengan alat ini mudah sekali. Ya yang penting mau belajar. Ya, terus kemudian happy terus tiap hari Pak. Kalau dengan niat bagus happy lah. Happy terus tiap hari. Ya, tapi kalau niatnya nutup cicilan, nutup ini nggak happy nanti. Niatnya target itu nggak happy. Lost dulu aja bantu orang aja happy. Karena dengan happy nanti itu nanti menular Pak. Jadi kalau kita terapis tuh happy, pasien juga ikut happy. Karena pasien tuh nggak ada yang happy Pak. Orang sakit tuh nggak ada yang happy. Kalau pasiennya nggak happy Pak, bukannya tambah sakit. Bukannya tambah sehat, tambah sakit malah nanti. Jadi kitanya harus happy dulu, energinya harus tinggi dulu. Oke. Itu ya. Mantap. Ya. Itu Pak Ibrahim. Ya, makasih kalau banyak. niatnya bagus, happy pas itu. Niatnya bantu orang lah. Mantap Ya. Pak Dedi. Terima kasih banyak Siap. Pak Dedi. Thank you. Ya. Ya, sama-sama Pak Ibrahim. Waalaikumsalam.
Saya Ya, ada nambahin yang lain dikit. silakan. Ya, saya nambahin dikit. Mungkin Pak Nambahin dikit, Ibrahim silakan, Pak. bisa mulai dari 7 penyakit populer dulu ya, Mas Yudi ya. Apa itu, Pak Agung? Nah, Kak. 7 Betul, penyakit Pak. populer. Nah, 7 Ya, penyakit dari populer ringan-ringan itu, dulu. ya. Kalau bisa menghasilkan testimoni dari 7 itu, nanti yang lain akan mengikuti. Oke. Betul. 7 Ya, penyakit jadi mulai populer. mungkin Bapak buka dari keluhan-keluhan kecil dulu, misalkan lutut ya. Kalau lutut ada testimoni, Pak, nanti mulai ngundang orang. Jantung testimoni ya. 7 tadi, Pak, 7 tadi Oh, ada testimoni berarti lulus di situ. mantap. Ya. 7 penyakit umumnya. Naik level berikut. Siap. Yes. Gitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Ya. Agung, Oke. Pak Deddy. Siap. Semangat, Pak Ibrahim, Oh, bantu orang. sehat. Ya. JJ. Ya. JJ, Pak. JJ. Ada satu lagi Oke, dari yang lain. Bu Yoga. Nih. Satu lagi Pak Deddy, pasien Oke. saya ginjalnya berat, limfoma, trigger finger, HNP, radang tulang punggung, frozen shoulder. Harusnya titik ginjalnya kan panas ya, tapi ini kok dia nggak berasa panas ya, tapi titik ginjal di telapak kaki panas banget. Apakah bisa kalau fokusnya beralih ke Ya. telapak kaki? Enggak, tetap ya. Jadi ginjalnya berat. Itu kalau enggak kerasa panas, berarti darahnya masih kental. Belum kebuka titiknya itu. Itu terapi nanti kalau darahnya udah mulai encer, kena semua itu. Ginjalnya kena semua. Cuma nanti salah satu membukanya di telapak kaki lebih cepat. Ya, di telapak kaki dibuka dulu, ada titik ginjalnya nanti. Baru untuk membantu titik-titik yang lain kebuka. Itu tandanya ginjalnya, tandanya darahnya masih kental. Nanti kalau darahnya udah encer semua, ya ini buktinya kan penyakit-penyakitnya semua ginjal semua nih. Itu darahnya kental sekali. Apalagi kalau ada limfoma, trigger finger, HNP, radang, ini kita bisa analisis terbalik nih. Nah, dari penyakit-penyakit ini ginjal. Begitu titik ginjalnya di bawah apa namanya? Di mana? Sejajar dengan siku enggak kena, Pak. Udah langsung ini darahnya kental. Makanya ginjalnya berat. Itu udah pasti darahnya kental, minumnya jarang, segala macam lah. Terus apa namanya, livernya berat, ya darahnya kental. Nanti kalau udah 2-3 kali terapi, ya kalau darahnya udah encer kena semua itu Bu Yoga. Itu ya Bu Yoga ya. Ya, satu lagi siapa ini? Oke. Jadi ini Udah tadi ya. apa namanya Mas Dedi, kadang-kadang kita terapi orang Ya, itu banyak keluhannya, tapi di terapi itu nggak ada titik yang sakit. Minum airnya betul. sudah banyak. Nah, biasanya saya tanya, ibu atau bapak suka minum obat enggak? Oh suka. Nah, obat yang disebutkan tuh diantaranya adalah penghilang rasa Nutup. sakit, Pak. Ya, betul, betul. Jadi di Ya, rasa biasanya sakit. gitu. Iya, betul, karena sarafnya ketutup. Jadi kalau obat itu kan dia fokusnya nutup saraf. Jadi nanti Ya, kalau ya. misalkan seperti itu ada 2 detox biasanya. Detox pertama adalah detox obatnya. Nah, baru yang kedua adalah detox organnya. Ya, tapi biasanya terapi kedua, ketiga itu nanti udah kebuka semua. Biasanya seperti itu. Oke, Jadi oke. kebal ya, Pak ya. Ya, jadi Nggak kebal. sakit apa-apa ya. Oke, namanya sudah habis pertanyaannya Mas Dedi. Mungkin kita bisa Habis ya? Oke. tutup ya. Oke. Ini ada Oke, satu terima lagi, kasih Pak. Bapak Ibu. Ya. Ada Ada satu lagi? lagi, Pak. Pak, ini. Pecetit keselio, terkilir. Ya, Oh, monggo. ya bisa, Pak, bisa, Pak. Yang penting nggak ada apa namanya disposisi tulang. Ya, kalau untuk otot atau apapun nggak masalah. Ya, kecetit keselio ini kesaksian udah banyak, Pak. Ya, kecetit keselio karena olahraga, pebasket, terus pemain bulu tangkis kemarin, terus ada juga pemain bola, ya banyak yang udah kita tangani. Ya, kecetit keselio terkilir. Yang penting bukan disposisi tulang ya, tulangnya dibenerin dulu posisinya. Kalau tulang udah bener baru belum. Ya, oke Pak Agung, siap? Oke, Sudah oke selesai? siap Pak Dedi. Namanya sudah semua kita jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya di Zoom malam ini. Terima kasih Mas Didi untuk penjelasannya yang luar biasa. Jadi Terima kasih Pak kita Agung juga. tutup ya Zoom malam Terima ini. kasih Pak Sampai Agung, Pak Dedi. jumpa Terima di kasih Zoom banyak Ya, Pak berikutnya. Agung, sama-sama Pak Pak Eka. Deddy. Oke, siap. Terima kasih. Semangat selalu Terima Bapak. kasih, Ya, Pak. terima kasih. Semangat Ya, terus kasih, bantu Bapak orang. Ibu. Selalu. Ya, oke. semangat. Amin, amin ya Iya. Allah.